Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Rosadia Marsana Bila NIM 24060110042 dan saya Ayunda Rahma Syamsuddin NIM 2406021100095 dan Adinda Putri Syamsuddin NIM 2406021100096. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fikih ekologi dengan judul Islam dan Kelestarian Alam. Yang pertama yakni pengertian fikih ekologi. Fikih ekologi merupakan gabungan dari dua konsep utama yakni fikih dan ekologi. Fikih dipahami sebagai pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia berdasarkan dalil yang jelas. Sedangkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Dasar hukum fikih ekologi yang pertama ada dasar Al-Quran. Nah, dasar Al-Quran hukum fikih ekologi yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, ayat ini menjelaskan tentang penempatan manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini melarang manusia untuk merusak bumi yang telah diciptakan dengan baik oleh Allah. Yang ketiga ada Quran surat Hud ayat 61. Ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari bumi dan diperintahkan untuk melestarikannya. Sedangkan dasar hadis menanam pohon dan bersedekah dengan hasil tanaman, hemat air meskipun sedang berwudu, larangan merusak lingkungan secara sia-sia, menjaga kebersihan lingkungan adalah suatu wujud keimanan. Yang terakhir, alam adalah titipan Allah, maka manusia wajib menjaganya. Saya Dinda Putri Syamsuddin dengan NIM belakang 96 akan menjelaskan tentang dasar utama fikih ekologi. Dasar utama fikih ekologi ada 5. Yang pertama yakni khalifah fil ard. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah, pemimpin atau pengelola di bumi untuk memakmurkan, bukan untuk merusaknya. Yang kedua amanah. Alam dan seluruh isinya adalah titipan Allah yang harus dijaga, bukan dieksploitasi secara sewenang-wenang. Yang ketiga tawazun. Islam menekankan keseimbangan atau mizan antara manusia, alam, dan makhluk lainnya. Kerusakan terjadi jika keseimbangan diabaikan. Yang keempat, israf, dilarang berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya alam, termasuk air, energi, dan makanan. Kemudian yang kelima, maslahah mursalah. Setiap pemanfaatan alam harus membawa kemaslahatan, bukan kerusakan, baik untuk manusia, hewan, tumbuhan, maupun generasi mendatang. Kemudian ada tujuan fikih ekologi. Berikut adalah beberapa tujuan dari adanya fikih ekologi. Mewujudkan Islam sebagai rahmatal lil alamin. Fikih ekologi menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah wujud kasih sayang Islam untuk seluruh alam, manusia, hewan, tumbuhan, dan bumi itu sendiri. Kemudian, menjaga keberlangsungan hidup. Fikih ekologi mengajarkan manusia untuk menjaga bumi agar kehidupan tetap berlanjut dan seimbang dan berkelanjutan. Kemudian ada mencegah kerusakan atau fasad. Fikih ekologi melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan demi menjaga kelestarian bumi. Kemudian ada contoh penerapan fikih ekologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada hemat air saat berwudu. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air saat berwudu. Kemudian ada mengurangi polusi atau hemat energi. Kemudian ada tidak menebang pohon sembarangan. Jadi ketika kita akan menebang pohon, kita harus melakukan reboisasi agar hutan ada tumbuhan tidak habis dan tetap lestari. Kemudian menjaga hewan dan habitatnya. Nah, kita tadi fungsinya reboisasi bisa juga untuk menjaga habitat atau tempat tinggal dari hewan. Kemudian hidup seimbang atau tidak berlebihan. Jadi kita harus menggunakan sumber daya alam dengan hemat. Kesimpulan dari materi kami yaitu fikih ekologi menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan lingkungan sesuai dengan ajaran Islam.
Alam merupakan amanah dari Allah yang harus dipelihara dengan penuh keseimbangan, tanpa berlebihan dan tanpa merusaknya. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti hemat sumber daya, menjaga kebersihan, melestarikan flora dan fauna, serta mencegah kerusakan, fikih ekologi menjadi wujud nyata Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tetapi juga ibadah yang mendatangkan kemaslahatan bagi generasi sekarang dan mendatang. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyempatkan untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.